Halo semuanya, selamat datang di channel saya Kyupta Crochet. Pada video kali ini kita akan membuat amigurumi berbentuk pesawat terbang seperti ini dengan baling-baling di bagian depannya. Nah, ini saya merajutnya menggunakan benang katun susu atau milk cotton. Di sini saya pakai benang yang mereknya seperti ini ya. Saya merajutnya menggunakan hakpen merek Tulip nomor 5/0 atau 3 mm. Kemudian saya juga menyiapkan beberapa stitch marker untuk membantu penandaan. Kemudian jarum tapestry untuk menjahit, lalu gunting untuk memotong benang, dan beberapa jarum pentul nanti ya untuk membantu memposisikan bagian-bagian yang perlu dijahit. Dan juga tentunya siapkan dakron sebagai isian ya. Ini nanti bagian badan pesawat ini kita isi sampai dengan penuh. Kemudian baling-baling ini hanya sedikit, sedangkan untuk sayap-sayap ini tidak perlu dakron ya. Jadi ini kita akan merajut berbentuk pesawat seperti ini. Nanti juga bisa digunakan selain sebagai mainan, bisa digunakan sebagai alat peraga untuk mengenal alat transportasi begitu ya, untuk mengenal warna. Jadi ini selain bermuatan sebagai permainan, juga ada muatan pendidikannya. Baik teman-teman, segera kita mulai perajutannya. Untuk pembuatan bagian baling-balingnya, kita akan awali dengan membuat magic ring. Kemudian round 1 kita buat 5 SC di dalam magic ring ini, tetapi nanti kita terhitung punya 6 stitch. Jadi penulisan pada video itu bukan salah ketik, karena walaupun kita merajutnya ini hanya 5 SC, terhitung punya 6 stitch karena di tampilan seperti chain yang di awal saat membuat magic ring ini dihitung sebagai 1 stitch, nanti akan digunakan di perajutan round selanjutnya. Oke, ini kita tarik ekor benang. Perajutan kita adalah continuous round atau tidak membuat slip stitch di akhir round ya. Kita akan terus merajut begitu, melanjutkan. Di round 2 polanya adalah kita buat 2 SC kemudian increase. Jadi diulang 2 kali ya, 2 SC kemudian increase, diulang 2 kali. Jadi di akhir dari round 2 kita nanti punya 8 stitch. Nah, ini ya, kita mulai merajut di tampilan ini. Di sini kita buat SC yang pertama. Lalu di stitch berikutnya kita buat SC yang kedua. Ini 2 SC, bisa pasang stitch marker terlebih dahulu. Lalu di stitch selanjutnya kita buat increase atau membuat 2 SC langsung di dalam 1 stitch. Ini pengulangan pertama, lalu pengulangan yang kedua ya, yang selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Buat dulu 2 SC, ini 1 SC kemudian 1 SC lagi di stitch berikutnya, lalu buat increase atau langsung membuat 2 SC di dalam 1 stitch. Seperti ini. Jumlah stitch di round 2 adalah 8. Kemudian kita posisikan seperti ini ya untuk memudahkan perajutan. Di round 3 sampai dengan round 6, jadi sebanyak 4 round ya, 3, 4, 5, dan 6, kita buat 8 SC di tiap roundnya, atau cukup membuat 1 SC di setiap stitchnya di 4 round ini, round 3 sampai dengan round 6. Silahkan diteruskan dulu perajutannya, nanti kita ketemu setelah selesai round 6. Setelah selesai sampai dengan round 6, kita
isi dengan dakron ya, tidak terlalu banyak karena memang ukurannya juga tidak terlalu besar ya, bisa dibantu pakai ujung gunting untuk memasukkan seperti ini. Nah, sudah. Ini ekor benang bisa dipotong ya supaya tidak mengganggu perajutan. Setelah selesai diisi, kita lanjut perajutannya. Untuk round 7 kita buat 4 decrease ya. Jadi yang tadinya ini ada 8 stitch, nanti di akhir dari round 7 kita akan punya 4 stitch saja. Jadi ini kita lakukan decrease-nya. Mohon maaf, saya lepas dulu. Nah, seperti ini, decrease atau SC2 together. Jadi membuat menjadikan 2 stitch menjadi satu ya. Kita masuk di front loop dari stitch ini dan front loop dari stitch yang sebelahnya. Lalu kait benang dan melewati kedua front loop tadi seperti ini, lalu kait benang. Ini decrease kita yang pertama. Lakukan lagi pelan-pelan saja, masuk front loop, lalu sebelahnya juga masuk di bagian front loop, kait benang pelan-pelan. Nah, seperti ini decrease kita yang kedua ya. Lakukan 2 kali lagi. Jadi nanti di akhir dari round 7 kita tinggal punya 4 stitch saja. Ini harus pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru, tidak apa-apa ya. Nah, ini decrease saya yang ketiga dan ini adalah decrease saya yang keempat. Bentar, agak sulit juga ya, pelan-pelan saja. Oke. Nah, seperti ini. Round 7 sudah selesai. Sekarang kita lanjut round 8. Kita buat 4 SC. Jadi di setiap stitch kita isi dengan 1 SC. Nah, pelan-pelan saja ya teman-teman, kita cari lubang stitchnya karena memang hanya ada 4 ya. Satu lagi ya, 2, kemudian sini yang ke 3. Sebentar, saya bantu pakai jarum ya untuk melonggarkan stitchnya. Oke. Sudah 3, lalu sini yang ke 4. Ups. Nah, setelah selesai round 8 nih, kita lanjut untuk round 9. Kita buat 4 increase ya. Jadi di setiap stitch kita isi dengan increase atau 2 SC langsung di dalam 1 stitch. Mungkin visualisasi di video kurang estetik ya teman-teman. Ya emang agak sulit ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Pelan-pelan saja, nanti pasti akan terlihat kok apa stitchnya ya. Ini 1, kemudian 1 lagi di 1 stitch ya. Kita isi 2 SC di 1 stitchnya. Oke,
Oke, silahkan diteruskan dulu ya teman-teman. Ini punya saya juga akan saya teruskan. Kita buat 4 increase, berarti nanti di akhir dari round 9 kita punya 8 stitch. Setelah round 9 selesai, lanjut ke round 10 sampai dengan round 13. Kita buat 8 SC di setiap roundnya. Jadi di 4 round ini ya, 10, 11, 12, dan 13 itu kita cukup buat 1 SC di setiap stitchnya. Jadi silahkan dirajut dulu untuk round 10 sampai dengan round 13. Mudah sekali ya, hanya tinggal membuat 1 SC di setiap stitchnya. Setelah selesai sampai dengan round 13, di sini kita lanjut ke round 14, tapi sebelum itu kita akan isi dulu ya dengan dakron bagian ini. Sama seperti sebelumnya, tidak perlu terlalu banyak. Nah, dibantu dengan ujung gunting begitu untuk memasukkan. Oke, sisa-sisa bisa dikeluarkan ya kalau sudah penuh, karena ini kan juga tidak terlalu besar. Nah, kalau sudah diisi dengan dakron, round 14 kita buat pengulangan 2 SC kemudian decrease. Jadi di akhir dari round 14 kita punya 6 stitch. 1 2, kemudian decrease ya, seperti sebelumnya. Kita hanya masuk di front loop, kemudian front loop. Nah, seperti ini pengulangan pertama. Kita lakukan sekali lagi. Dua SC. Kemudian decrease sebentar. Nah, seperti ini. Lalu ini adalah round terakhir ya dari perajutan kita untuk bagian baling-baling. Jadi di sini kita akan akhiri dengan ini. Setelah membuat decrease terakhir, tidak perlu buat slip stitch ya, biarkan seperti ini dulu. Lalu kita potong benang cukup panjang karena nanti akan digunakan sekalian untuk menjahit ya, seperti ini. Lebih baik lebih daripada kurang. Lepas dulu ya, seperti ini. Lalu kita akan tutup bagian lubang ini dengan cara masukkan atau tarik ekor benang ini melalui semua front loop dari stitch yang ada. Jadi ini dari front loop kita tarik, karena ini tadi stitch stitch dari round terakhir ya, maksudnya itu ada 6, berarti kita melewatkan 6 front loop ya. 2 3 4 dan 5, dan ini yang ke-6. Lalu setelah itu kita akan tarik ekor benang ini seperti ini ya, jadi bagian atas akan merapat seperti itu ya. Nah, supaya bagian ini lebih rapi, kita gunakan jarum tapestry. Ini kita masukkan ya, kita keluarkan, bebas mau keluar mana, tapi saya akan keluarkan di pertengahan ini sekalian ya, nanti karena nanti akan digunakan menjahit, jadi posisikan sekalian di sekitar situ. Ini seperti ini. Nah, jadi bagian ujung akan lebih
rapi ya, karena kita tarik. Nah, ini seperti ini ya. Berikutnya nanti tinggal kita gunakan untuk menjahit nanti ke badan dari rajutan kita, mainannya nanti ya. Oke, bagian baling-baling sudah selesai. Kita awali dengan magic ring. Kemudian round 1 kita buat 5 SC di dalam magic ring ini, tapi nanti terhitung kita punya 6 stitch. Jadi penulisan pada video itu bukan salah ketik ya, karena nanti satu chain atau tampilan seperti satu chain yang di awal saat membuat magic ring itu akan kita hitung sebagai stitch ya. Jadi ini sudah membuat 5 SC 1 2 3 4 5. Kemudian tampilan yang di paling ujung ini nanti akan kita gunakan untuk merajut di round 2 seperti ini. Perajutan kita adalah continuous round, jadi tidak membuat slip stitch di akhir round kecuali nanti bila ada pemberitahuan atau instruksi tersendiri. Nah, di round 2 tampilan ini juga kita gunakan ya untuk merajut. Jadi ini kita start di sini untuk round 2. Kita buat 6 increase. Jadi di setiap stitch langsung kita isi dengan 2 SC di dalam satu stitchnya. Kita pasang stitch marker untuk membantu penandaan. Nah, itu tadi saya sudah buat increase yang pertama, lalu di sini adalah increase yang kedua. Jadi di setiap stitch langsung isi dengan 2 SC. Jadi di akhir dari round 2 nanti kita punya 12 stitch. Ini adalah increase saya yang keempat, lalu ini yang ke-5, dan ini yang ke-6. Untuk meminimalisir kekeliruan, ada baiknya bila teman-teman selalu menghitung jumlah stitch di akhir round. Kita lanjut ke round 3. Di sini kita buat pengulangan 1 SC kemudian increase diulang sebanyak 6 kali sehingga di akhir dari round 3 kita punya 18 stitch. Ini 1 SC, kemudian di stitch berikutnya kita isi dengan increase. Kita pasang stitch marker di sini. Ini adalah pengulangan pertama kita ulang bersama pengulangan yang kedua, 1 SC, kemudian di stitch berikutnya adalah increase. Seperti ini ya. Silahkan diulang hingga akhir round, nanti kita punya 18 stitch. Setelah selesai round 3, kita lanjut ke round 4. Di sini kita buat pengulangan 2 SC kemudian increase diulang sebanyak 6 kali sehingga di akhir dari round 4 kita punya 24 stitch. Jadi ini kita sudah buat 2 SC, kemudian di stitch berikutnya kita buat increase. Seperti ini, ulangi lagi 2 SC, ini 1, lalu di stitch berikutnya juga 1, lalu di stitch berikutnya kita buat 2 SC di 1 stitch. Seperti ini, silahkan diteruskan. Lanjut round 5, kita buat pengulangan 3 SC kemudian increase diulang sebanyak 6 kali sehingga di akhir dari round 5 kita punya 30 stitch. Ini saya baru buat 2, lalu ini SC saya yang ke-3. Di stitch berikutnya kita buat increase. Seperti ini saja polanya untuk round 5. Silahkan diulangi hingga akhir round. 3 SC kemudian increase.
Lanjut ke round 6. Di round 6 kita akan ganti warna benang. Jadi di sini ini setelah selesai membuat increase yang terakhir ya, kita lepas dulu hakpen. Lalu masukkan hakpen pada front loop atau loop yang depan saja dan satu utas dari SC ya, seperti ini. Kemudian kita ambil benang yang kedua. Di sini saya pakai merah. Kemudian langsung kait benang ini. Nah, seperti ini. Lalu sudah bisa merajut untuk round 6. Di round 6 ini polanya adalah kita membuat 4 SC kemudian increase, diulang 6 kali. Jadi di akhir dari round 6 kita akan punya 36 stitch. Ya, jadi 4 SC. Ini satu yang merah saya ikutkan dulu, 2. Kemudian benang yang putih sudah bisa ditarik. Nah, seperti ini sudah tidak khawatir lepas ya. Sudah 2, kemudian 3. Ini saya ikutkan sekarang yang putih. Lalu di sini yang keempat. Lalu setelah selesai membuat 4 SC, berarti di stitch berikutnya kita buat increase seperti ini ya. Ini adalah pengulangan pertama, sudah selesai, tinggal diulang lagi 5 kali lagi. Jadi nanti sampai di akhir sini kita punya 36 stitch. Lanjut ke round 7. Di sini kita buat pengulangan 5 SC kemudian increase. Diulang sebanyak 6 kali. Sehingga di akhir dari round 7 kita nanti punya 42 stitch. 1 2 3 4 5, kemudian di sini increase. Benang warna putih sudah bisa dipotong ya teman-teman. Jadi ini sudah tidak kita pakai. Kita akan potong dulu. Nah, seperti ini. Kita lanjut ya untuk round 7-nya. Tadi ini sudah selesai 1 kali pengulangan. Sekalian nanti diselesaikan sampai dengan akhir round. Lanjut round 8 sampai dengan round 12. Jadi sebanyak 5 round. Kita buat 42 SC di setiap roundnya, atau membuat 1 SC di setiap stitchnya di 5 round ini ya. Round 8 sampai dengan round 12. Nah, seperti ini saja. Nanti kita ketemu setelah mencapai round 12. Setelah selesai sampai dengan round 12 ya, kita hitung bersama ya. Ini yang perubahan atau pergantian warna benang. Ini adalah round 6, ini 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 ya. Sudah pas di sini. Untuk selanjutnya adalah round 13. Di round 13 kita buat pengulangan 5 SC kemudian decrease, diulang sebanyak 6 kali sehingga di akhir dari round 13 nanti kita punya 36 stitch. Jadi di sini kita buat dulu 5 SC. 1 2, kemudian di sini 3, lalu 4, di sini 5. Setelah itu decrease atau SC2 together. Jadi 2 SC dijadikan 1. Kita hanya masuk di front loop stitch ini dan stitch berikutnya. Dua-duanya hanya di front loop ya. Kemudian kita kait benang dan melewati kedua front loop tersebut. Nah, kemudian kita kait benang. Seperti ini ya cara membuat decrease-nya. Kita lanjutkan lagi. Itu pengulangan pertama sudah selesai. Ini berarti kita buat 5 SC lagi. Ini 2, 3, kemudian 4, lalu 5. Nah, setelah selesai membuat 5 SC, kita lakukan lagi decrease ya. Kita masuk ke front loop
lalu di sebelahnya juga masuk di front loop saja. Lalu kait benang melewati kedua front loop tersebut dan kait benang seperti ini. Silahkan diteruskan dulu perajutannya hingga akhir round. Setelah round 13 selesai, untuk round 14 dan round 15, jadi di dua round ini kita buat 36 SC di setiap roundnya atau 1 SC di setiap stitchnya seperti ini ya. Jadi dua round 14 dan round 15 kita hanya membuat 1 SC di setiap stitchnya. Kita ketemu setelah selesai round 15. Setelah selesai sampai dengan round 15, sebelum lanjut ke round 16, kita akan jahitkan dulu baling-balingnya yang sudah kita rajut sebelumnya ya. Jadi kita ambil baling-balingnya. Ini kan bagian pergantian round ya. Hasilnya seperti ini. Jadi nanti kita usahakan menjahitnya itu bagian ujungnya sedikit menutup. Nah, jadi supaya lebih tersamarkan begitu ya. Jadi nanti dia di sini begini. Nah, ini kita jahitkan. Tidak ada patokan khusus ya teman-teman, tapi saya akan masukkan dia ke bagian tengah ini lubang seperti ini ya. Lalu keluarkan di dekatnya situ ya, dekat lubangnya itu di sebelahnya begini, lalu menusuk bagian baling-balingnya, menembus begini sambil dicek ya posisinya. Nah, ini memutar punya saya. Oke, ini seperti ini. Nah, kita lilitkan ke arah sini benangnya, lalu tusuk lagi ke dalam. Nah, seperti ini aja ya teman-teman. Yang penting baling-balingnya ini terjahit erat begitu ke badan pesawatnya. Jadi silahkan diteruskan dulu penjahitannya, lalu kita akan lanjutkan perajutannya. Ini ya, punya saya sudah saya jahit baling-balingnya. Sekarang kita akan lanjutkan perajutan round 16. Kita buat 4 SC, kemudian decrease diulang 6 kali. Jadi di akhir dari round 16 ini kita punya 30 stitch. Saya baru buat 2. Ini SC yang ketiga, lalu ini yang keempat. Lalu setelah itu decrease ya, sama seperti sebelumnya. Caranya hanya melewati front loop saja. Nah, seperti ini 4 SC, kemudian decrease diulang 5 kali lagi. Kita ketemu setelah selesai round 16. Setelah selesai round 16, lanjut ke round 17 dan round 18. Kita buat 30 SC di dua round ini ya, round 17 dan round 18. Masing-masing stitch cukup diisi dengan 1 SC untuk 2 round ini. Silahkan dirajut dulu sampai dengan round 18. Sekarang round 19 kita buat 3 SC, kemudian decrease diulang 6 kali. Jadi di akhir dari round 19 kita akan punya 24 stitch. Ini saya sudah buat 3 SC, kemudian berikutnya saya buat decrease. Ini adalah pengulangan yang pertama. Silahkan lakukan 5 kali pengulangan lagi hingga akhir round. Lalu di round 20 sampai dengan round 21 kita buat 24 SC. Jadi di dua round ini ya, round 20 dan round 21, masing-masing stitch silahkan diisi dengan 1 SC. Kita ketemu setelah selesai round 21. Lanjut ke round 22. Di sini kita buat pengulangan 2 SC, kemudian decrease diulang sebanyak 6 kali. Jadi di akhir dari round 22 kita akan punya
18 stitch. Ini saya sudah buat 2 SC, berarti di sini adalah decrease. Ini pengulangan pertama saya, masih kurang 5 kali lagi. Sekarang di round 23 sampai dengan round 24 ya, jadi sebanyak 2 round kita buat 18 SC di setiap round. Jadi di 2 round ini, round 23 dan round 24, cukup isi dengan 1 SC di setiap stitchnya. Silahkan diteruskan dulu perajutannya, kita nanti ketemu setelah mencapai round 24. Setelah selesai sampai dengan round 24 ya, hasilnya seperti ini ya, kurang dikit lagi. Ini di round 25 kita buat pengulangan 1 SC, kemudian decrease diulang sebanyak 6 kali. Jadi di akhir dari round 25 kita punya 12 stitch. Silahkan dirajut terlebih dahulu untuk round 25. Lalu round 26 kita buat 12 SC. Jadi di satu round ini setiap stitch diisi dengan 1 SC saja. Setelah selesai round 26, ini kita akan isi dengan dakron ya. Jadi ini bisa dipasang dulu seperti ini supaya tidak terlepas benangnya. Kemudian kita masukkan dakronnya ya. Sedikit demi sedikit, tidak apa-apa. Sampai dengan ini penuh. Oke, silahkan diisi dulu ya teman-teman dakronnya. Setelah penuh, nah sini kita akan lanjut round 27. Ini round terakhir ya untuk bagian badan pesawatnya. Kita buat 6 decrease. Jadi nanti di akhir dari round 27 kita punya 6 stitch. Pelan-pelan saja seperti ini. Kita buat decrease ya. Nah ini saya baru buat 2, masih kurang 4 kali lagi. Silahkan dilanjutkan. Setelah selesai membuat 6 decrease, nah ini kita akan tutup ya bagian yang masih lubang ini. Atau kalau masih mau diisi lagi dengan dakron silahkan ya, sebelum ini benar-benar tertutup. Lalu setelah membuat decrease yang terakhir tanpa tambahan chain ataupun tanpa membuat slip stitch, kita akan potong benang ini secukupnya ya. Jadi nanti akan kita gunakan untuk merapikan ini ya. Tadi setelah selesai langsung kita tarik aja begitu. Lalu untuk menutup kita masukkan hakband di bagian front loop dari setiap stitch. Jadi kalau ini berarti ada 6 stitch ya, 6 front loop. Oke, silahkan dimasukkan dulu. Lalu setelah selesai memasukkan ke 6 front loop dari stitch yang tersisa, kita tarik ya. Jadi bagian ini sudah menutup. Nah, rapat ya, tidak khawatir dakronnya keluar. Lalu kita pencet-pencet ya untuk meratakan penyebaran dakron. Oke, bentuknya seperti ini. Kita rapikan ini ekor benang, bisa dimasukkan ke dalam sini, ke dalam dakron. Jadi nanti ekor benang akan tersembunyi di sana ya. Setelah merapikan ekor benangnya, hasilnya seperti ini ya. Jadi bagian ini sudah tidak terlalu runcing ya, jadi sudah ditarik ke bagian ini. Lalu sekarang kita akan merajut bagian sayapnya. Ini sayapnya kita buat untuk sayap samping ya. Awalan 2 chain seperti ini, kemudian kita start di chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1 2. Nah, di sini kita mulai merajut untuk round 1. Kita buat 6 SC.
1 2 3, maaf, 4 5, kemudian 6. Setelah itu round 2 kita buat 6 increase. Jadi di setiap stitch kita isi dengan 2 stitch. Di akhir dari round 2 kita punya 12 stitch. Sebentar, punya saya kurang rapi, ada helai benang yang tidak terikut. Oke. Bisa pasang stitch marker di stitch pertama untuk menandai awal round. Silahkan dilanjutkan dulu sampai dengan akhir round 2. Setelah round 2 selesai, lanjut ke round 3. Di sini kita buat pengulangan 1 SC, kemudian increase diulang 6 kali. Sehingga di akhir dari round 3 kita punya 18 stitch. 1 SC, kemudian increase. Nih, saya baru buat 1 kali pengulangan, masih kurang 5 kali lagi. Lanjut round 4 sampai dengan round 10, jadi sebanyak 7 round, kita buat 18 SC di setiap roundnya. Jadi dari round 4 sampai dengan round 10 kita cukup buat 1 SC di setiap stitchnya. Silahkan dirajut dulu, nanti kita ketemu setelah round 10 selesai. Dan untuk bagian sayap ini, karena ini akan dijahitkan di bagian samping, maka buat 2 buah dengan pola yang sama ya, dari round 1 sampai dengan round 10 nanti polanya sama. Untuk warna boleh satu warna, boleh juga berbeda warna begitu ya, antara yang sebelah kanan dan yang kiri. Jadi silahkan dibuat dulu. Untuk sayapnya ini, bagian ini kita buat 2 buah. Nah, ini saya sudah selesai round 4. Untuk menuju ke round 5, supaya tidak perlu lepas pasang stitch marker terus begitu ya, saya butuh bantuan. Ini menggunakan benang, kalau bisa warna lain supaya terlihat begitu ya. Jadi kita kan akan merajut untuk round 5 dan seterusnya begitu. Di stitch pertama dari round 4 nanti akan kita tandai dengan benang warna lain tadi. Nah, ini saya lepas dulu ya. Saya rajut dulu untuk round 5-nya. 1 atau 2 stitch bisa ya. Nah, seperti ini, misalnya ini kan awal round 5. Nah, padahal yang mulai tidak ada perubahan kan dari round 4. Jadi kita akan sematkan ini, benang ini di round 4 ini seperti ini. Nah, jadi nanti ini kita tinggal hitung saja ke bagian atas ya, bisa ini disimpul atau dibuat tali di sini atau tidak juga bebas, yang penting tidak khawatir lepas begitu. Lalu jadi sini adalah round 4, atasnya round 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Jadi kita tidak perlu lepas pasang stitch marker lagi, dan juga tidak khawatir kehilangan track ya, jejaknya kita di mana awal roundnya. Silahkan dirajut dulu, kita ketemu setelah menyelesaikan pembuatan 2 buah bagian sayap. Nah, ini saya sudah selesai sampai dengan round 10 ya. Jadi yang ada tandanya ini berarti bagian bawahnya, atau yang ini berarti adalah round 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai ya. Ini sudah stitch terakhir dari round 10. Tanpa membuat chain sebagai pengaman ya, tidak perlu buat chain ataupun slip stitch. Jadi biarkan seperti ini dulu. Lalu kita potong benang ya. Sisakan
cukup panjang, nanti akan digunakan untuk menjahit. Daripada kurang, lebih baik lebih ya. Jadi ini saya potong kurang lebih 20 cm, walaupun terlihatnya ini ukurannya kecil begitu, tapi nanti saat penjahitan kita butuh benang space yang cukup banyak begitu ya. Ini sudah bisa dilepas. Nah, ini sayapnya nanti akan kita jahitkan di bagian samping dari badan pesawat seperti ini ya. Nanti kita jahit belakangan saja. Kita masih akan lanjutkan perajutan untuk sayap yang belakang. Sayap belakangnya ini saya pakai warna putih. Kita awali dengan membuat 2 chain. Kemudian kita merajut di chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1 2. Di situ langsung kita isi dengan 6 SC. 1 2 3 4 5 6. Kemudian round 2 kita buat 6 increase. Jadi di akhir dari round 2 kita nanti punya 12 stitch. Mohon maaf ya, mungkin visualisasi pada video tidak seberapa terlihat karena saya memakai warna putih. Tapi teman-teman bisa mengikuti videonya berdasarkan pola tulis ya. Pasang stitch marker pada stitch pertama untuk membantu penandaan. Silahkan dirajut dulu sampai dengan akhir round 2. Setelah selesai round 2, di round 3 dan round 4 kita buat 12 SC di setiap roundnya. Jadi di 2 round ini cukup kita buat 1 SC di setiap stitchnya. Silahkan dirajut dulu sampai dengan round 4 selesai. Setelah round 4 selesai, sama seperti sayap yang sebelumnya begitu ya. Ini tidak usah kita tambah dengan chain ataupun tanpa membuat slip stitch ya, biarkan aja seperti ini. Lalu kita potong benang cukup panjang ya, seperti ini. Nah, bagian sayap semuanya ini tidak usah diisi dengan dakron, dan sebentar lagi kita akan jahitkan ke badan pesawatnya. Sebelum dijahit, kita akan pasangkan dulu ya. Ini dimulai dari yang untuk sayap belakang. Nah, karena dia akan dijadikan patokan tampilan sebagai senternya begitu ya. Bagian tengah mau seperti apa. Ini untuk letak baling-baling, mau lurus atau mau di miring begitu, nanti hasilnya setelah terjahit. Nah, itu juga terserah ya, makanya ini kita paskan dulu maunya seperti apa. Oke. Nah, di sini saya mau lurus aja, baling-balingnya horizontal seperti ini, tidak posisi miring ya. Sebenarnya bisa ya teman-teman, bebas aja kok ini ya. Nah, oke, ini seperti ini. Lalu baru kita pasang jarum pentul. Nah, supaya dia tidak terlalu banyak berpindah posisi. Ini bagian belakang pas ya, sampai dengan ujung seperti ini. Nah, seperti ini. Saya pakai jarum pentulnya yang huruf T ya, jadi bagian ini nggak khawatir. Kadang kalau yang warna-warni itu memang cantik ya, tapi terkadang dia tiba-tiba lepas gitu loh teman-teman. Warna-warninya itu lepas, jadi menyisakan besi-besinya saja, itu lebih bahaya begitu ya. Kalau ini kan tidak ya ini. Nah, seperti ini bisa langsung dijahit dulu
Bisa juga dijahitnya setelah sayap yang samping juga dipasang. Nah, sambil dicek-cek dulu posisinya. Kalau sudah oke, saya akan jahitkan ya. Ini saya langsung jahit. Penjahitannya sebenarnya tidak ada patokan khusus ya teman-teman. Yang penting dia terjahit rapat, kuat, tidak mudah lepas begitu ya. Ini akan saya pecah, helaian benangnya akan saya pecah. Ini punya saya 5 ply, saya pecah jadi 2, 3 dan 2. Jadi bebas mau pakai yang 3 helai atau yang 2 helai. Oh teman-teman, benangnya tidak bisa dipecah, maka tidak usah dipecah ya. Pakai saja 1 helai utuh itu. Oke. Nah, ini kita tusuk seperti ini. Lalu saya akan arahkan ke stitch atau yang sebelah sini begitu ya. Ini. Oke. Ini awalnya di sini. Ini sambil kita tarik supaya lebih rapi dan rapat ya. Lalu ke stitch sebelahnya seperti ini. Lalu keluar. Ini kan anggap saja pergantian round ya. Kita keluar. Nah, di sini dulu. Cek lagi ya posisinya. Nah. Masukkan. Sebelahnya tusuk lagi ke dalam. Seperti itu saja. Silahkan dijahit terlebih dahulu. Ini punya saya sudah saya jahit. Kemudian ekor benang saya keluarkan ke stitch lain begitu ya. Tidak masalah seperti ini. Nah, seperti ini saja punya saya sudah tidak bergoyang-goyang begitu. Lalu ini saya lepas dulu. Saya akan jahit menggunakan helai tadi kan karena saya pecah 2 ya. Jadi saya akan jahit lagi dengan helaian yang masih belum terpakai tadi ya. Ini masih ya sekarang yang 2 helai maksudnya. Nah, kalau tadi mengarahnya atau jalannya berputar ke sini, sekarang saya akan berputar ke sana. Jadi ini supaya tertarik juga ya si ekor benang ini. Saya masukkan dulu sama ke sini. Lalu saya arahkan ke depan. Nah, tapi saya akan jahit untuk sisi atau arah sini. Sambil ditarik supaya ini lebih rapat lagi.
sebenarnya tadi dengan helaian yang pertama ya, yang ini itu sudah bisa dihentikan penjahitan. Nah makanya itu ini hanya supaya si helaian benang ini tersembunyi. Oke, lalu kalau sudah selesai, maka arahkan atau keluarkan di stitch yang sama dimana yang helaian pertama keluar. Nah kita arahkan ke sana, kita sambil tarik keduanya gini. Nah sama-sama tarik, lalu setelah itu kita buat simpul di sini ya. Ini helaiannya 2 dan 3 ini. Seperti ini. Ini kenapa panjang sekali tadinya begitu ya, supaya itu lebih mudah kita menjahitnya. Kalau terlalu pendek juga itu kadang-kadang kita kurang ya, ngerasa kurang si ekor benang ini gitu, malah ngerepoti nanti kalau kurang ya. Mending lebih daripada kurang. Kalau sudah selesai, potong seperti ini, lalu dorong atau tarik dari dalam seperti ini juga bisa. Nah, dan dia sudah tersembunyi ya. Sayap belakang sudah terjahit. Sekarang tinggal sayap samping kanan dan kiri. Caranya adalah kurang lebih sama ya, seperti tadi. Posisinya di mana? Nah, ini sekarang karena sudah ada bagian tengah jadi patokan. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Di samping. Lalu teman-teman, kalau ini akan lebih mudah jika kita posisikan seperti ini dulu saat akan menjahit ya. Jadi nanti dia kalau sudah selesai dijahit akan seperti ini. Seperti ini dulu. Atau kalau teman-teman bisa memposisikan dia tetap tegak seperti ini saat menjahit, itu lebih bagus lagi. Kalau kesulitan, bisa ditidurkan dulu seperti ini. Tempelkan ke bagian badan rajutan, lalu kemudian baru dijahit ya, tetap dengan bantuan jarum pentulnya seperti ini ya. Nah, punya saya ini akan saya pasang atau saya jahitkan. Nah, ini patokannya adalah yang bagian belakang ini. Nah, lurus di situ di round selanjutnya. Jadi ke depannya itu tinggal mengikuti lebar dari sayapnya aja ya. Berapa roundnya dari sini gesernya adalah berapa stitch ya, 1 2 3 4 5 stitch bergeser dari ini si sayap belakang. Begitu juga nanti yang sebelahnya. Nah, ini roundnya sebelah sini ya, lurus aja. Nah, lurus ya, tinggal pasang terus kita jahit. Oke, silahkan dijahit terlebih dahulu. Dan seperti inilah hasilnya setelah dijahitkan ya. Sayap pesawatnya sudah jadi. Lucu ya. Jadi ini bisa juga dijadikan sebagai alat peraga begitu, untuk mengajari anak-anak mengenal warna, mengenal bentuk begitu ya, mengenal kendaraan, alat transportasi begitu. Seperti inilah hasilnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat amiguruminya sampai dengan selesai bersama saya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video saya lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa. Bye bye.